Wah, gila. Seru Diana saat kedua bola matanya itu dengan liarnya menatap setidak sudut apartemen Gia. Ini sih benar-benar ya. Sambung Melisa yang juga menatap takjub setiap sisi apartemen Gia. Bahkan kedua sahabat Gia itu tidak tahu harus berkomentar apa lagi. Bagus kan, girls? Tanya Gia. Ini sih bukan bagus lagi, G. Luar biasa. Ujar Melisa. Aduh, masih ada tidak ya pria seperti Pak Bos itu? Ah, jadi tertarik jadi simpenan. Celetuk Diana yang memang tidak pernah disaring dulu kalau bicara. Gia dan Melisa hanya meringis mendengar ocehan sahabatnya itu yang memang sedikit bengkok isi kepalanya. Menurut aku nih ya. Ujar Melisa sembari memperhatikan beberapa furniture di apartemen Gia yang sepertinya barang-barang impor semua. Ini bukan hanya tentang selingkuhan. Maksudnya? Tanya Gia tak mengerti. Sementara Diana sibuk kelayapan mengitari setiap sudut apartemen itu yang membuatnya benar-benar takjub. Coba deh kamu pikir. Seru Melisa, waktu Bu Clara membuat keributan di kantor, siapa yang dibela Pak Xavier? Kamu kan? Terus Pak Xavier tidak pernah menutup-nutupi ketertarikannya sama kamu. Dia begitu posesif dimanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun. Dia bahkan cium kamu di depan umum tanpa takut ketahuan. Apa itu layak dipanggil selingkuhan? Sementara Bu Clara, istri sahnya, bahkan tidak ada satupun dari karyawan perusahaan yang pernah melihat Pak Xavier dan Bu Clara berpegangan tangan. Aneh, bukan? Gia termenung mendengar ucapan panjang lebar Melisa, dan ia pun memang selalu merasakan perasaan aneh setiap kali Xavier menyentuhnya. Ia juga merasa perselingkuhan ini aneh. Dan kamu itu pernah hilang ingatan kan, G? Bagaimana kalau ternyata kamu mantan pacar Pak Xavier yang masih disayang? Misal, cinta pertamanya begitu? Tanya Melisa kemudian yang membuat Gia semakin bingung. Ia tak bisa mencerna apa yang terjadi dan ia tidak ingat apapun tentang masa lalunya sebelum kecelakaan. Sehingga ia tidak bisa mengangkat kesimpulan apapun sekarang. Dan bisa juga, apartemen ini memang milik kamu yang dia berikan saat kamu menjadi pacarnya, G. Sambung Diana yang ternyata masih mendengarkan kedua sahabatnya itu dan menangkap obrolan mereka meskipun matanya jelalatan kemana-mana. Tapi apartemen ini pasti sangat mahal, 1 tahun gaji kita belum tentu bisa untuk membeli apartemen ini. Kata Gia, apa iya ada pria yang mau membelikan pacarnya apartemen semewah ini? Pasti iya kalau pacarnya sekelas Pak Xavier, tukas Diana sambil terkekeh. Gia yang masih sangat bingung hanya bisa garuk-garuk kepala. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Kita pesan makan saja, aku lapar. Seru Diana kemudian. Kalian tidur di sini ya malam ini. Ajak Gia dan kedua sahabatnya itu langsung mengangguk setuju secara bersamaan, membuat ketiganya terkekeh. Kapan lagi mereka bisa menempati apartemen milik bilioner seperti ini? Saat ini Xavier berada di hotel setelah seharian bekerja. Ia sangat lelah ditambah ia memiliki beban pikiran yang jauh lebih berat dari biasanya karena Xavier meninggalkan Gia sementara neneknya sudah mencurigai Xavier. Xavier mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada ibunya, memintanya menjaga Gia dan memastikan bahwa Gia baik-baik saja. Kalau saja waktu itu aku bisa tahan diri, padahal tinggal sedikit lagi. Xavier menggumam sendiri sembari mendekatkan kedua jari telunjuk dan jari jempolnya sampai hampir bersentuhan. Tapi aku sudah tidak tahan dengan kejahilan Gia sama si culun, apalagi si culun malah menyukai Gia sama seperti aku menyukai Gia dulu. Gerutunya. Semoga saja nenekku yang kusayang tapi sayangnya jahat itu tidak menemukan Gia, bisa hancur semua rencanaku. Mom, kau sedang apa? Tanya Max karena ia melihat mominya begitu fokus dengan ponselnya. Sementara Nyonya Leona saat ini sedang membalas pesan Xavier dan meminta Xavier jangan khawatir, karena ia akan melakukan apapun untuk melindungi menantu tersayangnya itu. Tidak sedang apa-apa. Jawab mominya kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. Kamu masih musuhan sama Diana? Tanya Nyonya Leona kemudian pada Max, dan jangan tanya dari mana mominya itu tahu permusuhan mereka gara-gara kacamata dan kepentok ujung meja, tentu saja karena Max mengadu. Aku masih sangat kesal, Mom. Ketusnya, aku itu pria dan aku dikerjai oleh wanita urakan seperti Diana, egoku terluka, Mom, adunya yang membuat mominya tersenyum samar. Ya sudah sabar, jangan terlalu benci, nanti berubah jadi cinta loh. Tukas sang momi. Oh, amit-amit, Mom. Aku itu tidak mau jatuh cinta sama Diana. Namanya saja yang indah seperti Lady Diana, wajahnya juga cantik seperti namanya, tapi kelakuannya sudah seperti kucing liar. Hahaha.
Ibunya langsung tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh putra bungsunya itu. Bahkan Nyonya Leona sampai tertawa terpingkal-pingkal. Tapi tadi kamu bilang apa? Nama dan wajahnya cantik seperti Lady Diana? Tanya mominya dan Max mengangguk jujur. Diana memiliki rambut pirang dan kulitnya putih seperti kapas, cantik kan? Bibirnya berisi dan matanya besar, hidungnya mancung dan... Aduh, kenapa aku membayangkan wanita urakan itu? Batinnya berteriak tak suka. Tapi tetap saja aku tidak mau jatuh cinta sama dia, Mom. Aku mau jatuhnya sama wanita yang seperti Gi, manis, baik, kalem. Hayalnya yang membuat mominya meringis, karena jika sampai putra sulungnya tahu apa yang dihayalkan adiknya, sudah pasti ini akan menjadi sumber masalah. Max sayang, jangan hayalkan Gia terus ya. Pinta ibunya, kamu kan tahu, dia punya Xavier. Tapi kan cuma sementara, Mom. Pas Xavier itu sudah punya istri, nanti dia pasti menunggalkan Gia, aku akan menunggu hari itu. Mom, ujar Max tegas yang membuat kedua bola mata ibunya itu melotot sempurna. Tapi, Max bergegas ke kamarnya dan itu membuat ibunya menghela nafas lesu. Keesokan harinya, Gia dan kedua sahabatnya yang tidur satu ranjang di ranjang king size itu terbangun saat hari sudah siang. Semalam mereka memang begadang karena menonton film dan bergosip dari A sampai Z, menggosipkan tetangga dari yang paling ujung kanan hingga yang paling ujung kiri, membuat mereka tidur sekitar jam 2 lebih. Bangun, kerja. Gia berseru malas pada Diana yang masih malas-malasan di atas ranjang yang sangat empuk itu. Enak banget sih ranjangnya, pengen beli, hua. Kata Diana sambil menguap. Cari orang kaya yang sekelas Pak Xavier. Sambung Melissa yang merangkak turun dari ranjang. Iya, nanti aku searching deh di Google, siapa tahu ada, jawab Diana yang membuat Gia terkekeh. Aduh, gila, sudah siang. Pekik Melissa panik saat pandangannya tertuju pada jam dinding yang menunjukkan pukul 8.15. Dia dan Melissa pun langsung berlari ke kamar mandi dan mereka mandi bersama biar cepat selesai, sementara Gia merangkak malas dari ranjangnya. Kedua sahabatnya itu tidak membawa pakaian ganti dan Gia hendak mencari pakaiannya yang masih ada dalam kopernya karena ia malas untuk menyusunnya di lemari, apalagi Xavier bilang ia hanya akan di sana selama 2 hari. Gia mendapatkan 2 kemeja dan 1 celana kain, sisanya hanya jeans, mini dress, kaos dan pakaian kasual lainnya. Terserahlah ya, mereka mau pakai apa, gumam Gia. Ia pun mencari gantungan untuk menggantung kemejanya itu. Gia membuka sebuah lemari besar dengan pintu kaca yang hanya tinggal didorong sedikit dan lemari itu pun langsung terbuka lebar. Namun bukan itu yang membuat Gia tercengang. Hahaha, teriaknya yang membuat Diana dan Melissa terkejut, keduanya dengan cepat mengambil handuk dan berlari keluar. Ada apa, Gia? Kamu kenapa, G? Ini. Gia sedang mengacak-ngacak isi lemari di mana di sana ada pakaian-pakaian wanita, atau lebih tepatnya pakaian seorang remaja. Bahkan ada sepatu, kaos kaki, boneka. Melissa dan Diana tak kalah terkejutnya. Mereka pun memeriksa pakaian-pakaian itu, dan kebanyakan dress dan kaos yang sepertinya memang milik wanita remaja. Bahkan di bagian bawah ada pakaian dalamnya juga. Dengan sedikit jijik dan kesal Gia mengambil celana dalam yang tersusun rapi dan ukurannya cukup kecil menurutnya. Hai, punya siapa itu? Diana bergidik ngeri sembari tangannya menarik sebuah BH yang juga berukuran kecil. Apa mungkin Xavier punya anak remaja? Tanya Melissa yang kini menarik sebuah seragam sekolah menengah atas. Atau dia punya simpanan gadis SMA? Xavier yang saat ini sedang meeting bersama beberapa kliennya harus terganggu karena getaran ponselnya yang ada di atas meja. Xavier melirik benda pipi itu dan nama Sweetheart tertera di layarnya. Karena Xavier sedang sibuk memeriksa beberapa dokumen, ia pun menjawab panggilan itu dan langsung milot speakersnya yang membuatnya langsung mematung saat mendengar teriakan dan caci makian Gia padanya yang dilontarkan dalam satu tarikan nafas. Dasar pedofil. Dasar tukang selingkuh. Dasar mesum. Dasar bajingan. Bastard. Bis. Jak. Xavier langsung menyambar ponselnya sementara para kliennya hanya bisa melongo bodoh mendengar seorang wanita mencaci kaki Xavier secara total seperti itu. Maaf, permisi. Kata Xavier dan ia segera meninggalkan mejanya tak lupa ia kembali menonaktifkan loudspeakersnya. Xavier melirik para kliennya itu dari ekor matanya dan ia hanya bisa meringis melihat ekspresi mereka setelah mendengar cacian Gia. Sweetheart. Bisik Xavier menempelkan smartphone itu di pipinya. Sweetheart, Sweetheart. Pekik Gia, Sweetheart apa?
Kamu menempatkan aku di apartemen milik siapa? Kenapa ada baju cewek? Kenapa ada boneka cewek? Bahkan ada bar dan celana dalam. Xavier tentu langsung melotot sempurna mendengar apa yang dikatakan Gia. Ia memutar otaknya dan seketika kedua bola matanya semakin terbuka lebar saat menyadari apa maksud Gia. Kamu kencan sama anak SMA ya? Atau jangan-jangan kamu sudah punya anak remaja? Kini Xavier terkekeh mendengar tuduhan tak masuk akal dari Gia itu, karena ia tidak berkencan dengan anak SMA apalagi punya anak remaja, karena anak SMA itu ia nikahi dan bahkan sempat mengandung. Gia saat ini sedang meradang, ia sungguh tak menyangka ternyata Xavier benar-benar lebih brengsek dari dugaannya. Sementara kedua sahabatnya itu saat ini sedang mengobrak-abrik lemari untuk mencari tahu siapa gadis remaja pemilik barang-barang ini. Kenapa diam, bodoh? Teriak Gia pada layar ponselnya itu. Sweetheart, kamu salah paham. Barang-barang itu sebenarnya Gia. Teriak Diana yang saat ini memegang seragam Gia. Diana menatap Gia dengan tatapan misterius. Ada apa? Tanya Gia. Ini namamu kan? Tanya Diana menunjukkan seragam sekolah di mana ada nama tagnya di sana. Ini kan namaku. Lirih Gia, ia menyentuh nama tag yang bertuliskan Gia Castle. Xavier terdiam saat ia mendengar suara Diana dari seberang telepon. Sudah ia duga Gia akan mengundang teman-temannya ke apartemennya dan Xavier tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Ini kan namaku. Xavier terdiam mendengar apa yang dikatakan Gia. Bodohnya ia yang tak memeriksa apartemen itu lebih dulu. Walaupun itu memang barang-barang Gia, tapi bagaimana cara Xavier menjelaskannya bahwa itu memang milik Gia dan kenapa bisa ada di sana? Xavier sungguh bingung sekarang. Xavier hanya terdiam. Xavier, kenapa ada namaku di seragam ini? Tanya Gia. Sweetheart. Nanti aku jelaskan ya, sekarang aku ada meeting yang sangat penting. Ujar Xavier. Gia yang mendengar apa yang dikatakan Xavier hanya bisa terdiam dengan wajah memberengut dan tatapan kecewa. Ia memegang seragam sekolah itu dengan tatapan yang tampak berbeda. Gia juga tahu Xavier tak akan mengatakan sesuatu, namun ia semakin yakin ada yang Xavier sembunyikan darinya. Gia mematikan ponselnya dan dengan sengaja tidak mengaktifkannya karena ia tidak ingin dihubungi oleh Xavier. Jadi apa semua ini milikmu, G? Tanya Melissa yang juga keheranan. Aku tidak tahu. Jawab Gia lirih. Sekarang ia kembali memikirkan apa yang dikatakan Melissa. Dirinya hilang ingatan dan kemungkinan Xavier adalah bagian dari masa lalunya. Semua tingkah Xavier, sikapnya, perhatiannya, Gia benar-benar tidak asing. Bahkan seragam itu juga sepertinya miliknya. Terus Pak Bos bilang apa, G? Tanya Diana penasaran. Dia tidak menjawabnya, dan dia tidak akan berkata jujur. Jawab Gia pasrah. Kamu beneran tidak ingat dengan masa lalumu, G? Sedikit saja mungkin. Seru Melissa. Aku benar-benar tidak ingat, Mel. Aku juga tidak punya siapa-siapa dari masa laluku, jadi tidak ada yang mengingatkanku pada masa laluku. Tutur Gia sedih karena ia benar-benar sebatang kara. Kedua sahabatnya pun memeluk Gia seolah ikut merasakan kesedihan Gia. Kalau Pak Bos tidak mau jujur tentang masa lalumu, G, ayo kita cari sendiri masa lalumu. Ujar Diana. Bagaimana caranya? Tanya Gia. Dari seragam sekolah ini. Jawab Melissa. Xavier mencoba menghubungi Gia setelah Gia memutuskan sambungan teleponnya, namun nomor Gia sudah tidak aktif. Sialan. Geram Xavier, ia pun menghubungi Dino dan setelah mendapatkan jawaban, Xavier langsung memarahi Dino habis-habisan. Aku bilang persiapkan apartemen, Dino. Kenapa masih ada barang-barang Gia di apartemen? Sudah aku bilang, buat apartemen itu seperti baru. Tuan, saya. Sekarang Gia melihat barang-barangnya di sana, aku harus menjelaskan apa? Tuan, maafkan. Gia salah paham sama aku, Dino. Kenapa kerjamu tidak becus? Saya minta maaf. Sepertinya aku akan memecatmu. Tapi, Tuan. Xavier langsung menutup panggilan teleponnya setelah ia mengeluarkan emosinya. Dada Xavier bergemuruh hebat dan nafasnya memburu. Xavier kembali ke mejanya dan ia menunda meeting itu. Lalu kapan meeting ini akan dilanjutkan, Pak? Tanya salah satu dari pria itu. Aku akan mengatur ulang jadwalku nanti, maafkan saya, tapi sekarang saya harus kembali ke kota. Ada pekerjaan yang sangat mendesak, tukas Xavier. Para kliennya itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya.
Xavier segera pergi dari sana, ia memasuki mobilnya dan langsung memesan tiket hari ini juga. Xavier kembali ke hotel hanya untuk mengambil barang-barangnya. Dia pasti ngambek, mikir yang macem-macem juga. Kemana wanita urakan itu? Kedua mata besar Max mengedarkan pandangannya guna mencari keberadaan wanita urakan yang biasanya selalu mengganggunya. Walaupun setelah kejadian yang membuatnya merajuk hingga sekarang, Diana tak lagi mengganggunya dengan keusilannya melainkan mengganggunya untuk mendapatkan maaf darinya. Dan itu sangat menyebalkan bagi Max. Melissa juga tidak ada, apa mereka ke apartemen Gia ya? Monolognya. Max. Seru salah satu teman kerjanya yang duduk di sampingnya. Apa? Tanya Max sambil menoleh dengan raut wajah datar. Max, pekerjaanku banyak sekali. Tolong kamu selesaikan dokumen ini ya. Ujar temannya itu sembari menyodorkan sebuah dokumen pada Max. Max tak langsung menerimanya dan justru menatap tajam temannya itu. Ia berpikir sejenak, kemudian sebuah senyum terbit di bibir tipisnya. Oke, tapi nanti bonus bulananmu buat aku ya, ujarnya kemudian. Lah, kenapa bisa begitu? Tanya temannya itu tak suka. Ya kan aku yang mengerjakan pekerjaanmu, jawab Max dengan polosnya. Kan aku cuma minta tolong, Max. Ini juga cuma sedikit, balas temannya itu. Ya kan aku cuma minta bonus, bukan gaji pokok. Worth it, kan? Keke Max yang membuat temannya itu mendengus dan ia menarik kembali dokumennya, membuat Max tersenyum puas. Hanya karena ia berpenampilan culun, bukan berarti dia bodoh. Dino yang ditugaskan untuk menjaga Gia hanya bisa meringis saat mendapatkan amarah dari bosnya. Dino memang lupa untuk mengambil barang-barang Gia yang ada di lemarinya karena ia sangat buru-buru. Sehingga ia hanya sempat menurunkan foto-foto kebersamaan Gia dan Xavier, termasuk pajangan-pajangan yang penuh kenangan Gia dan Xavier. Saat ini, Dino ada di depan apartemen Gia dan mengawasi Gia diam-diam dari CCTV yang ia letakkan di depan pintu apartemen Gia, sehingga Dino bisa tahu siapa saja yang keluar masuk apartemen itu. Dino mengerutkan keningnya saat ia melihat Gia, Melissa dan Diana keluar dari apartemen dan mereka sepertinya mau pergi. Dino dengan cepat menyambar jaket kulitnya dan juga kunci mobilnya, ia tak boleh kecolongan dan hilang jejak akan Gia. Sementara itu, Gia dan kedua sahabatnya berniat akan pergi ke sekolah SMA yang menurut mereka adalah sekolah Gia dulu. Menurutmu, apa aku sekolah di sekolah itu, Mel? Secara kan itu sekolah elit, katanya aku berasal dari keluarga yang pas-pasan, tukas Gia. Mungkin kamu dapat beasiswa, G. Ujar Melissa. Memangnya kamu tidak pernah mencari tahu masa lalumu, G? Kamu tidak penasaran sama masa lalumu? Tanya Diana. Ya aku juga penasaran, Di. Aku juga sempat mencari tahu, tapi memang aku tidak punya siapa-siapa. Ayahku meninggal saat aku dalam kandungan ibuku juga sebatang kara karena ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan katanya. Terus aku hidup berdua sama ibuku, terus aku mengalami kecelakaan dan ibuku tidak selamat, tutur Gia. Aduh, G. Malang sekali nasib keluargamu ya, semuanya pada meninggal dalam kecelakaan. Apa nanti kamu juga akan mati dalam kecelakaan, G? Aduh. Diana meringis sakit saat Melissa dan Gia dengan serempak menarik telinga si rambut pirang itu. Mulutmu itu loh, Di. Tegur Melissa yang sudah melepaskan tangannya dari telinga Diana. Kalau bicara itu difilter dulu, Di. Gia menimpali dan juga melepaskan tangannya dari telinga Diana. Diana mengusap kedua telinganya yang benar-benar sakit karena kedua sahabatnya itu benar-benar menjewernya. Kalau sampai aku mati dalam kecelakaan, akan aku hantui kamu. Ancam Gia yang membuat Diana bergidik ngeri. Kini mereka sudah masuk lift, dan tanpa Gia sadari, Dino juga masuk lift. Dino mengenakan jaket kulit berwarna hitam dan menutupi wajahnya dengan masker. Tak lupa ia memakai kacamata hitam agar tak dikenali Gia. G, kalau memang benar ternyata Pak Xavier itu mantan pacar kamu yang masih cinta kamu, bagaimana, G? Tanya Diana. Ada kemungkinan sih dia mantan, tapi rasanya tidak mungkin kalau dia itu masih cinta. Buktinya dia sudah menikah. Jawab Gia. Mungkin itu perjodohan, G. Seperti di novel-novel. Ujar Diana lagi. G. Tahu tidak, ada cerita baru tentang si culun sama Diana loh. Sepertinya Diana naksir si culun. Seru Melissa yang membuat kedua bola Gia yang besar itu semakin membesar. Masak sih? Pekiknya. Ih, tidak mungkin aku naksir si culun.
Sangga Diana tak terima. Sementara Dino, tangan kanan Xavier yang tahu segalanya tentang Xavier termasuk fakta bahwa si culun adalah adik Xavier hanya bisa meringis, karena para wanita ini dengan teganya memanggil si tampan Max dengan si culun. Kenapa? Si culun kan tampan, kamu masih simpan foto dia yang tanpa kacamata pas di restoran kan? Goda Melisa yang membuat kedua pipi Diana langsung merah padam. Wah, sepertinya kita harus makeover si culun. Dia serasi bersanding dengan si cantik bak princess Diana ini. Sambung Gia. Mereka sudah keluar dari lift dan berjalan menuju parkiran di mana mobil Diana terparkir. Dino pun segera bergegas ke dalam mobilnya sendiri dengan sangat cepat, karena ia tak mau kehilangan jejak Gia apalagi ia tak tahu kemana mereka akan pergi. Perusahaan itu seharusnya memperkerjakan orang yang jelas, kenapa bisa seperti ini? Granny Kelly memukul meja dengan sangat keras ketika ia tak bisa mendapatkan informasi apapun tentang selingkuhan Xavier yang bernama Gia itu. Sebaiknya kita tanya langsung pada teman-temannya, Granny, ujar Clara. Kenapa kamu tidak tanya dari tadi? Hardik sang nenek yang sudah sangat marah. Maaf, Granny. Cicit Clara karena ia sendiri memang baru terfikir ke sana. Mereka pun pergi untuk mencari Diana dan Melisa, namun mereka mendapatkan kabar bahwa kedua orang itu tidak masuk kerja. Membuat emosi Clara dan neneknya kembali memuncak. Kenapa kalian cari Diana dan Melisa? Tiba-tiba Max datang dan bertanya pada Clara. Nah, dia juga kenal Gia, Granny. Ujar Clara saat melihat Max. Memang kenapa dengan Gia? Tanya Max dengan polosnya. Kami mau melabrak dia dan menuntut dia karena sudah selingkuh dengan suamiku, ketus Clara. Tapi Pak Xavier tidak menuntut Pak Jami karena sudah selingkuh denganmu, balas Max yang membuat Clara dan Granny Kelly melongo. Apalagi para karyawan yang lain juga mendengar apa yang dikatakan Max dan mereka semua tampan menahan tawa. Membuat Clara menggeram marah dan menatap Max dengan permusuhan.